Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Namo Sayan Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, bagus. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa namaskara. Silakan menghadap ke altar. Mari kita bacakan doa namaskara datang. Mari kita duduk hening sejenak. Duduk dengan posisi bermeditasi, kedua mata dipejamkan, kita duduk hening. Duduk hening, selesai. Ya, setelah kita berdoa, misalkan cek dulu kehadiran kalian ya. Barangkali ada siswa yang tidak hadir hari ini. Bilton, Hadir, Miss. Clarin, Hadir, Valerie, Hadir, Miss. Darren, Hadir, Miss. Devandi, Hadir, Miss. Kelisa, Hadir, Miss. Federin, Hadir, Miss. Wilson. Hadir, Miss. Bagus, kalian semua hadir ya. Nah, jadi kalian itu nampak sekali semangatnya untuk belajar ya. Oke, nah sebelum itu coba mau lihat dong kalian itu sudah konsentrasi untuk belajar atau belum? Ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu. Oke, bagus. Nah, anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Pertemuan ikat dan kayu. Iya, bagus. Kalian masih ingat ya tentang materi yang minggu lalu? Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru tentang gangguan marah. Untuk materi pertemuan hari ini kita akan bahas tentang gangguan marah. Ada beberapa tujuan yang nantinya akan kalian capai gitu ya. Diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini kalian bisa memiliki kecerdasan sosial. Kalian bisa punya sikap gotong royong, kemudian punya rasa percaya diri gitu ya. Nah, yang kedua, kalian juga diharapkan punya kecerdasan intelektual, di mana kamu punya pengetahuan ya. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi hari ini kamu berani untuk menyampaikannya. Yang ketiga, kalian diharapkan punya kecerdasan spiritual. Spiritual berarti kita punya keyakinan yang semakin meningkat gitu ya terhadap ajaran-ajaran Buddha. Nanti kalian bisa mempresentasikan dari hasil diskusi ya. Karena nanti dalam kegiatan ini kalian juga diharapkan bisa melakukan diskusi ya. Setelah diskusi, kalian sampaikan hasil diskusinya di depan teman-teman dengan penuh rasa percaya diri ya, nggak ada malu-malu lagi. Lalu berkata, kembalilah ke istanamu pangeran, kembalilah. Namun pangeran Siddhartha tidak tertarik apa yang dijanjikan oleh Mara. Ternyata Mara merasa tidak senang atas apa yang diucapkan pertapa utama pada saat meninggalkan istana. Mara pun mengikuti Pangeran Siddhartha selama 6 tahun untuk mencari kesempatan menyingkirkan Pangeran Siddhartha. Mara menunggu pikiran Pangeran Siddhartha lengah. Mara berkata, jika pikiranmu muncul kebencian, keserakahan dan kebodohan, saat itu. Nah,
Nah, kalian juga bisa mencari informasi tentang video ini di textbook kalian ya. Di halaman 30 sampai 32 itu adalah materi yang sudah ditampilkan dalam video tadi. Kamu boleh menemukan permasalahan ya. Di sini coba diamati di slide ini ya. Nah, kalian silakan berdiskusi dan temukan permasalahan dari video tadi ya. Setelah itu, setelah ketemu, kamu kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya yang ada di video tadi kalian ingat ada permasalahan apa di situ? Terus cara mengatasinya gimana? Nah, ya, silakan di kelompok Valerie, oke? Dan di kelompok 2 itu kalian kelompok 2 ada yang mau ditanyakan dari diskusi ini sudah dipahami atau ada yang tidak paham? Iya, Miss. Iya. Ada yang tidak paham. Yang mana? Ini kenapa saya kenapa marah terus menggoda Pertapa Oh iya, ini tadi kan Mara terus menggoda Pertapa Siddhartha karena Pertapa Siddhartha itu dia mau sampai kebudayaan, jadi Mara nggak mau orang berhasil, makanya digabungkan. Oke? Nah, kalau dihubungkan dengan ini yang ada di sini, nah kalau ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari itu, Mara itu pernah ada nggak di dalam diri kamu? Di dalam diri. Nah, kamu tuliskan di situ ya. Oke? Nah, silakan. Oke anak-anak, waktu untuk berdiskusinya sudah selesai ya, 10 menit sudah habis, sudah selesai? Sudah. Oke bagus, nah sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Dari kelompok 1 yang presentasi silakan ke depan. Oh Valerie, silakan Valerie di sini. Nah teman-teman lihat ya. Teman-teman, saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Permasalahan yang kami temukan setelah mengamati video yaitu Pangeran Siddhartha diganggu Mara. Cara mengatasi permasalahan yang dihadapi Pangeran Siddhartha, Pertapa Siddhartha mengalahkan Mara dengan 5 kualitas batin yang terdiri dari keyakinan dalam kurung Perhatikan ya, ada diskusi. dalam kurung wirya, kebijaksanaan dalam kurung hanya, perhatian dalam kurung sakit, dan konsentrasi dalam kurung samadhi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ya, berikan aplaus untuk Valerie yang sudah presentasikan hasil diskusi kelompok 1. Bagus. Oke, kita lanjutkan dulu untuk yang kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Oh, Gilton. Bagus Gilton. Untuk Gilton. Oke, nah anak-anak, dari pembahasan 2 kelompok tadi, Valerie membahas tentang permasalahan yang ada dari video itu. Permasalahan yang ada dari video itu adalah kalian bisa melihat bahwa Pertapa Siddhartha ya itu mendapatkan gangguan dari siapa tadi? Dari Mara ya. Nah, cara Pertapa Siddhartha itu mengalahkan Mara dengan dia melaksanakan 5 atau dia punya kualitas batin yang luar biasa. Tadi ada sadar, ya kan? Ada sadar. Kemudian punya semangat atau wirya, ya. Kemudian punya kebijaksanaan, kemudian juga punya perhatian atau sakti. Bukan perhatian dimelototin begitu, tidak ya nak ya. Tapi perhatian adalah kita menyadari ya, kita menyadari segala hal yang terjadi itu dengan penuh kesadaran. Oke, ada perhatiannya penuh, mindfulness ya. Oke, nah kemudian yang kelima tadi ada yang namanya konsentrasi. Apa? Silakan. Ya. Apa itu marah? Iya, marah. Bagus sekali pertanyaannya. Coba dari kalian tadi sudah pikir nggak apa itu marah? Yo, apa itu marah? Marah itu makhluk hidup. Makhluk hidup. Lagi apa lagi? Makhluk kasat mata. Makhluk kasat mata. Ya, Bapak tuh sudah pernah dengar ya kan? Oke. Nah, jadi marah itu adalah sebutan untuk makhluk yang jahat. Ya, makhluk jahat ini bisa dalam wujud berbagai
Bisa dalam wujud manusia, bisa dalam wujud binatang, bisa dalam wujud dewa, bisa dalam wujud hantu. Ya, jadi wujudnya bisa beraneka macam. Itulah marah. Ya. Oke anak-anak, waktu untuk mengerjakan penilaiannya sudah habis. Ya, silakan disubmit. Ya, jangan lupa disubmit ya. Nanti kalau tidak disubmit, tidak masuk ke sistem. Sudah? Sudah. Kalian sudah? Sudah? Oke, semua sudah? Oke, bagus sekali. Oke, silakan HP-nya diletakkan kembali ya. HP hanya digunakan untuk penilaian saja ya. Oke. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari materi, kita dapat simpulkan bahwa marah itu adalah makhluk jahat ya. Sebutan untuk makhluk jahat. Makhluk jahat di sini dia bisa dalam wujud apapun. Ya, berwujud apapun. Dia mau jadi raksasa, dia bisa jadi raksasa. Kemudian dia bisa jadi manusia yang kelihatan baik sekali. Bisa juga dalam wujud binatang buas atau binatang yang menyeramkan. Seperti tadi yang ada di video kan, ada gajah Gili Megala ya, gajah yang sangat buas gitu ya. Nah ini. Kemudian marah itu juga bukan hanya sebutan untuk makhluk jahat saja, tapi juga bisa untuk sifat-sifat yang muncul di dalam diri. Ya, sifat-sifat yang muncul di dalam diri. Sifat ini bukan sifat baik. Malas baik atau tidak? Malas baik atau tidak? Anak-anak, jadi setelah kita belajar untuk mengembangkan 5 kualitas batin dalam kehidupan kita, ini sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita praktekkan terus setiap hari ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Dan Miss sampaikan pada kalian bahwa akan ada tugas yang kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kalian silakan buka classroom-nya. Di sana Miss sudah ada tugas untuk kalian ya. Kalian di sana membuat jurnal tentang kegiatan sehari-hari ya, berkaitan dengan tekad, 5 tekad untuk mengalahkan marah. Oke? Dan juga membuat pohon tekad atau pohon afirmasi ya, dikerjakan di rumah. Kalau mengalami kesulitan boleh bertanya sama papa mama juga boleh ya. Boleh mencari sumber dari buku teks boleh ya. Oke? Sudah jelas dengan tugasnya? Jelas. Oke, bagus sekali ya. Nah, kalian sudah sangat luar biasa hari ini. Miss senang sekali dan Miss sangat bahagia karena kalian bisa belajar dengan penuh konsentrasi, dengan penuh semangat. Anak-anak, untuk pertemuan di minggu depan kita akan membahas tentang hukum niyama. Ya, hukum niyama. Ya, di buku textbook kita itu lanjutan dari materi yang hari ini. Oke? Oke? Oke. Baik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini bisa cukup sampai di sini. Kita mari bertutup dengan doa namaskara ya. Semuanya